dalam buku ini, di dalam tulisannya Dorothy Sayers, ya, beliau yang dipandang sebagai ahli tentang abad pertengahan, ya, mengatakan bahwa menariknya semakin sekarang ini keadaan kontemporer itu seseorang semacam lebih panjang usia di dalam sekolahnya, ya, semakin lama dia dalam sekolah, dan untuk keluar dia di dalam dunia kerja, di dalam kehidupannya itu kemudian menjadi tertunda gitu ya, postponing gitu, prolonging the period of education. Tetapi kemudian ini berbeda di abad pertengahan ya. Tetapi kemudian apakah artinya the modern boy and girl are certainly taught more subjects, but does that always mean that they actually know more? Jadi apakah belajar lebih banyak itu sama dengan tahu lebih banyak? Ya, ini adalah fakta-fakta yang dihadirkan oleh Dorothy Sayers pada waktu itu, bahwa proporsi literasi sepanjang Eropa Barat itu lebih tinggi daripada zaman sebelumnya, tetapi pada saat yang sama orang-orang itu rentan dipengaruhi oleh iklan dan propaganda massal yang tidak dibayangkan sebelumnya gitu. Dia kemudian bagaimana kalau kita mendengarkan debat katanya di antara orang-orang dewasa, ya, mereka itu tidak bisa menyampaikan pertanyaannya dan juga tidak bisa menanggapi keberatan atau argumentasi, ya, menanggapi argumentasinya orang lawan bicara itu, atau mengkritik, menolak, menafikan ya lawan bicaranya itu. Susah gitu ya. Bagaimana perbincangan di surat kabar, di koran dan di tempat yang lain, mereka punya kesulitan mendefinisikan, gagal mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan. Ya. Dan pada akhirnya ketika mereka pun keluar dari sekolah, meninggalkan sekolah, kebanyakan mereka selain memang lupa subjek-subjek yang telah dipelajari, tetapi menariknya lagi adalah mereka tidak sanggup mempelajari subjek baru. Ya, how to tackle a new subject for themselves. Ya, akhirnya subjek remains a subject, ya, dipisahkan dari subjek-subjek yang lain, dan susah dibuat koneksi mental yang langsung di antara subjek-subjek yang berbeda itu, kesatuannya, ya, penyatuannya seperti apa. Itu juga satu ya. Buku-buku atau karya-karya yang ditulis oleh orang-orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, untuk laki-laki dan perempuan dewasa juga mengganggu, ya, tidak bagus begitu. Ya, jadi orang-orang kemudian akhirnya semacam mengingat apa yang dipelajari, tetapi lupa keseluruhannya tentang bagaimana mereka mempelajarinya. Jadi ketika belajar banyak tidak sama dengan tahu lebih banyak, karena pada dasarnya ya belajar semuanya kecuali alat belajar. Jadi orang belajar tentang subjek ini, tapi alat belajarnya tidak dipelajari. Apa yang dimaksudkan sebenarnya sebagai alat belajar dibicarakan oleh Sayers dalam kategori trivium yang sebenarnya populer di masa abad pertengahan. Dalam dunia Islam istilahnya tentu bukan trivium atau quadrivium gitu ya dalam konteks liberal arts, tapi ilmu alat disebutnya ya. Nanti juga ada mukadimat gitu, tapi ilmu alat yang sebenarnya dibicarakan di sini. Hamzah Yusuf juga bicara dalam buku yang bersama kumpulan Dorothy Sayers ini, ya, yang tadi saya kutipkan, itu mengatakan orang Islam punya tradisi yang agak-agak mirip, tetapi kemudian menjadi sebutlah tergerus ketika bertemu dengan tantangan pendidikan yang didirikan oleh para penjajah kolonial. Ya. Mulai dibangun lembaga pendidikan baru yang mendisrupsi, mengganggu stabilitas pendidikan yang sudah ada di tempat itu. Ya. Nah, di sini dikatakan trivium itu intended to teach the pupil the proper use of the tools of learning before he began to apply them to subjects at all. Jadi sebelum kemudian diterapkan kepada subjek-subjek itu, belajar dulu alat belajar apa tuh? First he learned a language. Di sini fokus kepada tata bahasa, grammar. Ya, jadi tata bahasa Indonesia, ya, tata bahasa Arab, bahasa Inggris dan seterusnya. Ya, kalau Sayers menyarankan mempelajari bahasa yang punya sistem infleksi, ya, punya sistem seperti yang ada pada Latin. Kalau dia menyarankan Latin, ya, karena dia punya morfologi tasrifnya kalau bahasa Arab gitu ya. Ada tasrifnya yang membantu seseorang untuk mengembangkan imajinasi kebahasaan.
Ya, kalau dalam bahasa ya orang Islam ya misalnya dia sebaiknya memilih bahasa Arab untuk melatih itu. Ya, karena tingkat kesulitannya kurang lebih ya, ada kemiripan ya lah gitu ya. Yang kedua adalah dia belajar bagaimana menggunakan bahasa dalam artian mendefinisikan istilah-istilahnya, kata-katanya, statementsnya, bagaimana membangun sebuah argumen dan mengenali kekeliruan di dalam argumen. Ini belajar logika. Dan yang ketiga adalah dia mempelajari ya, belajar untuk mengekspresikan dirinya, ya, mengungkapkan dirinya, menyampaikan dirinya di dalam bahasa. Di sini adalah belajar retorika, how to say what he had to say elegantly and persuasive. Ya, dan pada akhirnya di dalam proses pembelajaran trivium ini dia akan perlu membuat sebuah tesis dengan suatu tema tertentu oleh gurunya atau dipilih oleh dirinya sendiri dan harus dipertahankan to defend his thesis against the criticism of the faculty. Jadi ada tesis defense ya, yang kemudian mesti dibuat bahkan pada tarafnya yang awal gitu ya, pada tarafnya yang awal. Nah, ini yang disebut sebagai alat belajar adalah 3 aspek ini yang berkenaan sangat erat dengan bahasa, ya, sangat erat dengan berpikir.